Di Omaha, Nebraska, sebuah kasus berkembang perlahan selama bertahun-tahun tanpa pernah langsung terlihat jelas bentuk sebenarnya. Awalnya, ini hanya tampak seperti seseorang yang menghilang. Lalu muncul email, pesan singkat, ancaman, dan akun-akun baru yang terus bermunculan. Setiap kali nama Carey Verver kembali muncul di layar seseorang, orang-orang kembali percaya bahwa ia masih hidup. Belum banyak yang memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena kasus ini tidak berubah dalam satu malam. Ia bergerak pelan lewat percakapan kecil, aktivitas online, dan seseorang yang terus terasa hadir bahkan setelah menghilang. Pada akhir tahun 2000-an, kehidupan di kota-kota seperti Omaha mulai semakin terhubung lewat internet. Pesan singkat menjadi percakapan sehari-hari. Facebook mulai mengambil tempat besar dalam hubungan personal, dan semakin banyak orang yang menjalani sebagian hidupnya lewat layar. Percakapan kecil berpindah ke chat, pertengkaran berpindah ke inbox, dan seseorang bisa tetap terasa dekat, bahkan tanpa hadir secara fisik. Saat itu, semuanya masih dianggap normal. Belum banyak yang membayangkan bahwa ruang digital perlahan mulai mengubah cara seseorang bisa muncul, menghilang, atau tetap terasa ada. Di tengah situasi itu, ada seorang pria bernama Dave Krupa. Ia bekerja sebagai mekanik di Omaha dan baru saja melewati perceraian. Dan seperti banyak orang lain setelah hubungan panjang berakhir, hidupnya mulai bergerak ke arah yang lebih sederhana, tidak benar-benar mencari hubungan serius. Ia lebih nyaman menjalani hubungan santai tanpa banyak komitmen. Hidupnya masih terlihat biasa, rutinitas kerja, percakapan singkat, pertemuan-pertemuan kecil yang terasa sementara. Belum ada alasan untuk berpikir bahwa salah satu hubungan yang masuk ke hidupnya nanti akan terus tinggal di sana selama bertahun-tahun. Di masa itu, Dave juga sempat dekat dengan seorang wanita bernama Liz Goliard. Hubungan mereka tidak benar-benar stabil, kadang dekat, kadang menjauh lagi. Beberapa kali Liz keluar dari kehidupan Dave, lalu muncul kembali beberapa waktu setelahnya. Dan meskipun hubungan mereka tidak pernah benar-benar menetap, koneksi di antara keduanya tidak sepenuhnya hilang. Dari luar, semuanya masih terlihat seperti dinamika hubungan biasa. Tidak ada laporan polisi, tidak ada konflik besar yang menarik perhatian. Hanya beberapa orang yang terus saling kembali ke kehidupan satu sama lain, tanpa benar-benar tahu seberapa lama hubungan itu akan bertahan. Tidak lama setelah itu, Dave bertemu dengan seorang wanita bernama Carey Verver. Mereka bertemu di sebuah auto repair shop di Omaha. Dan seperti banyak hubungan lain yang dimulai lewat percakapan sederhana, semuanya terasa biasa. Carey dikenal cerdas, mandiri, dan mudah membangun koneksi dengan orang lain. Hubungannya dengan Dave berkembang cepat. Mereka mulai sering bertemu, menghabiskan waktu bersama, dan perlahan masuk ke rutinitas satu sama lain seperti hubungan yang sedang bergerak lebih serius. Pada tanggal 13 November 2012, Carey berada di apartemen Dave malam itu. Dan keesokan paginya, tanggal 14 November 2012, Dave pergi bekerja seperti biasa. Beberapa waktu setelah itu, Dave mulai menerima pesan dari Carey. Awalnya percakapan itu masih terlihat normal, namun semakin lama, isi pesannya mulai terasa lebih intens. Carey mulai membicarakan tentang tinggal bersama, tentang hubungan yang lebih permanen. Dan bagi Dave, arah percakapan itu mulai terasa terlalu cepat dibanding hubungan mereka saat itu. Hari itu, Carey tiba-tiba berhenti muncul seperti biasanya. Ia tidak datang bekerja. Beberapa orang mulai mencoba menghubunginya, tetapi tidak mendapat respon yang jelas. Di saat yang sama, beberapa hal mulai terasa membingungkan. Mobil Carey masih berada di area apartemen Dave. Sebagian barang pribadinya juga masih tertinggal. Dan sejak hari itu, aktivitas normal Carey perlahan seperti berhenti begitu saja. Namun karena pesan-pesan yang masih terus muncul, situasinya belum langsung terlihat jelas. Jika Carey memang sengaja pergi,
Kenapa begitu banyak hal justru terlihat seperti belum benar-benar ditinggalkan? Pada hari-hari setelah itu, orang-orang mulai mencoba memahami kemana Carrie pergi. Dave mengira Carrie memilih menjauh setelah hubungan mereka mulai terasa tidak nyaman. Karena meskipun Carrie tidak terlihat secara langsung, pesan-pesannya masih terus muncul. Ia masih mengirim pesan, masih mengirim email, dan masih terus berkomunikasi dengan beberapa orang di sekitarnya. Di sisi lain, keluarga Carrie mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Mereka kesulitan menghubunginya secara langsung, dan semakin lama, tidak ada satupun penjelasan yang benar-benar terasa jelas. Situasi itu akhirnya mulai masuk ke perhatian polisi sebagai laporan orang hilang. Namun pada titik itu, belum ada sesuatu yang menunjukkan tindak kriminal. Karena dari luar, Carrie masih terlihat aktif secara online. Dan justru itulah yang membuat semuanya menjadi semakin membingungkan. Semakin hari situasinya semakin sulit dianggap sebagai konflik biasa. Email panjang mulai berdatangan hampir setiap hari. Isinya dipenuhi tuduhan, kemarahan, dan ancaman. Kadang muncul larut malam, kadang datang dalam jumlah besar sekaligus. Dan semakin lama komunikasi itu mulai terasa tidak benar-benar berhenti. Bagi Dave, situasi ini perlahan berubah menjadi tekanan psikologis yang terus hadir setiap hari. Karena setiap kali satu percakapan selesai, pesan lain kembali muncul. Dan perlahan kehadiran Carrie terasa tetap ada di sekeliling hidupnya. Meskipun tidak ada yang benar-benar melihat di mana ia berada. Beberapa waktu kemudian, situasi itu mulai berubah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketika satu nomor diblokir, nomor lain muncul lagi. Ketika satu akun menghilang, akun baru mulai menghubungi orang-orang yang sama. Dan perlahan situasi ini tidak lagi hanya melibatkan Dave. Liz mulai menerima ancaman juga. Komunikasi digital yang awalnya hanya terasa mengganggu, mulai mempengaruhi kehidupan sosial mereka secara nyata. Orang-orang menjadi lebih berhati-hati, percakapan terasa tidak nyaman, dan rasa tegang perlahan masuk ke aktivitas hari-hari. Yang membuat semuanya terasa makin aneh. Situasi ini tidak pernah benar-benar berhenti. Bukan ledakan besar, bukan satu kejadian dramatis, hanya tekanan kecil yang terus-menerus muncul setiap hari, sampai rasa takut mulai terasa normal. Sampai memasuki akhir 2013, arah investigasi mulai berubah. Perhatian penyidik tidak lagi hanya tertuju pada isi pesan, tetapi juga pada bagaimana semua komunikasi itu sebenarnya dikirim. Analisis forensik digital mulai dilakukan lebih serius. IP address dilacak, perangkat diperiksa ulang, dan berbagai aktivitas online mulai dipetakan sebagai satu rangkaian yang saling terhubung. Semakin banyak data dikumpulkan, semakin muncul pola yang sebelumnya tidak terlihat. Beberapa komunikasi yang selama ini dianggap berasal dari tempat berbeda, ternyata mulai mengarah ke sumber yang sama. Dan perlahan investigasi berubah menjadi proses membongkar sesuatu yang selama ini dianggap nyata. Penyidik kemudian kembali memeriksa bagian-bagian awal kasus. Timeline terakhir Carrie diperiksa ulang. Pergerakan kendaraan dianalisis lagi. Dan lokasi-lokasi yang sebelumnya dianggap tidak terlalu penting mulai dimasukkan kembali ke dalam investigasi. Beberapa bukti lama juga mulai terlihat berbeda ketika ditempatkan dalam konteks baru. Hal-hal yang sebelumnya terasa seperti konflik hubungan biasa, mulai membentuk pola yang jauh lebih serius. Dan untuk pertama kalinya, pertanyaan utama kasus mulai berubah. Bukan lagi kemana Carrie pergi, tetapi apa sebenarnya yang terjadi pada Carrie setelah hari terakhir ia terlihat. Semakin jauh investigasi berjalan, semakin banyak bagian dari cerita ini mulai kehilangan bentuk lamanya. Beberapa aktivitas online yang selama ini dipercaya berasal dari Carrie, ternyata mulai sulit dijelaskan secara logis. Ada pola komunikasi yang terlalu teratur. Ada aktivitas digital yang muncul di waktu-waktu tertentu secara konsisten. Dan perlahan,
Sumber dari berbagai komunikasi mulai berhasil dipetakan lebih jelas. Dari sana, alur cerita yang selama bertahun-tahun dipercaya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Penyidik mulai melihat kemungkinan bahwa nama Carey Farver tidak hanya terus muncul secara online setelah ia menghilang. Nama itu mungkin sengaja dipertahankan tetap hidup oleh seseorang. Sekitar tahun 2014 hingga 2016, di titik ini investigasi mulai mengambil arah yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, penyidik benar-benar meninggalkan pola analisis digital dan kembali turun ke lapangan. Lokasi terakhir Carey Farver terlihat secara fisik diperiksa ulang, bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai upaya mencari sesuatu yang selama ini tidak pernah dianggap penting. Area di sekitar apartemen Dave, jalur keluar, dan titik-titik yang sebelumnya hanya tercatat sebagai detail kecil dalam laporan awal, mulai ditelusuri ulang satu persatu. Dalam penelusuran ulang tersebut, penyidik kembali memetakan pergerakan terakhir yang dapat diverifikasi secara fisik, bukan lagi berdasarkan pesan atau aktivitas online. Dari pemetaan itu, perhatian kemudian mengarah pada satu area yang sebelumnya hanya dianggap bagian dari catatan tambahan investigasi awal. Dan dari pemeriksaan lanjutan di area tersebut, ditemukan bukti yang tidak lagi sesuai dengan asumsi awal kasus orang hilang. Investigasi akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini tidak pernah muncul di permukaan kasus. Sisa jasad manusia ditemukan pada November 2017 di Sungai Missouri, wilayah perbatasan Nebraska, Iowa. Dan setelah proses identifikasi dilakukan, penyidik memastikan bahwa kasus ini tidak lagi hanya berkaitan dengan seseorang yang hilang atau identitas online yang membingungkan. Carey Farver ternyata tidak pernah menjalani kehidupan baru di tempat lain. Seluruh konteks kasus langsung berubah, karena selama bertahun-tahun, orang-orang mencoba memahami perilaku seseorang yang mereka kira masih hidup. Padahal yang sebenarnya mereka hadapi adalah jejak digital yang tetap bergerak setelah orang itu sendiri sudah tidak ada. Setelah penemuan itu, timeline terakhir Carey mulai direkonstruksi ulang secara detail, dan kasus ini resmi berubah menjadi investigasi pembunuhan. Memasuki akhir 2017, setelah identitas jasad tersebut dikonfirmasi melalui pemeriksaan forensik, penyelidikan kembali bergerak menyusuri seluruh jejak digital yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Dalam proses peninjauan ulang itu, pola komunikasi yang sebelumnya dipahami sebagai keberadaan aktif Carey Farver mulai terlihat sebagai sesuatu yang berbeda ketika dibaca dalam satu rangkaian penuh. Yang muncul bukan lagi satu peristiwa tunggal, melainkan rangkaian aktivitas yang berlangsung secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Dalam lapisan analisis yang lebih luas, satu nama mulai muncul berulang dalam kaitannya dengan komunikasi tersebut. Nama itu adalah Liz Goliar. Pada titik ini, arah perhatian penyelidikan mulai mengikuti pola yang terbentuk dari data digital itu sendiri, bukan lagi dari asumsi awal kasus orang hilang. Jejak IP, perangkat, dan lokasi komunikasi menunjukkan keterhubungan yang berulang dengan lingkungan yang dikaitkan dengan Liz. Sementara itu, beberapa pola komunikasi yang sebelumnya dianggap berasal dari Carey mulai menunjukkan ketidaksesuaian ketika dilihat kembali secara teknis. Perlahan pemahaman awal tentang kasus orang hilang ini mulai bergeser. Namun, pergeseran itu sebenarnya tidak dimulai pada titik ini. Beberapa waktu sebelumnya, pada Desember 2016 di Omaha, Nebraska, Liz Goliar sudah lebih dulu ditahan oleh pihak berwenang setelah rangkaian investigasi digital mulai mengerucut pada keterlibatannya dalam komunikasi yang mengatasnamakan Carey Farver. Pada saat itu, pemahaman tentang seluruh kasus masih belum lengkap, karena bagian fisik dari cerita ini belum ditemukan. The case is regarding Carey Farver. Are you familiar with her? Barely even know her. Yeah. Got into her one time. Okay. Just bypassing her, going into Dave's apartment to pick up my stuff. You've had a pretty significant break in the case. Okay. There have been some remains that have been located. Okay.
the initial indication is that these remains are Carrie. Okay. Okay. Is there anyone that you think would want to hurt Carrie? I didn't know her long enough to know if anybody wanted to hurt her. She was with him for 12 years. And she still goes in and out of his life all the time. So. Yeah. So you think she could have been the person that did some of that stuff to you? I'm just saying, as another person who would be possessive of Dave, it would be her. In my head, I'm thinking if she was bold enough to go and then shoot you, okay, she could easily be bold enough to have done something to Carrie. That's like gold to me if we had something like that. Okay. Because then we could start building a case. All right, thank you much. I appreciate it. You're welcome. Now, the reason why you're in this chair right now today is because you have a lot of questions that you need to answer for me. Her phone was at your house right after she disappeared. Now I want to ask you how you can explain that to me, please. She's never been to my house. Your fingerprints are inside her vehicle. How would your fingerprints be inside her vehicle? I don't know, because I've never been in her car. You drove her car. No, I didn't. I've never been inside her car. I've never even been around her car. Ever. Your fingerprints are in there. No, I haven't. I'm not lying. I've never been around her car. I've never even seen it. For years and years, people have been sending emails under Carrie's fictitious accounts. The IP addresses show up to whose house? Your house. I haven't had internet at my house. Are you going to sit in this chair and be remorseful? Or are you going to sit in this chair and be cold-blooded? Because right now, after 4 years, this family's been looking for answers. Why would you create all these emails? I haven't created any emails. All these have been coming from your No, they're not. house. And I'm not going to be accused of something that I didn't do. Her finger's pointing right at you. And I'm done talking, and I'm going to have my attorney. Because I didn't do anything. Seiring waktu, proses hukum kemudian bergerak dalam bentuk formal. Dakwaan diajukan berdasarkan keseluruhan rangkaian bukti yang telah terkumpul selama penyelidikan panjang. Di ruang sidang, data digital diperiksa ulang, pesan-pesan lama dipresentasikan kembali, jejak komunikasi dianalisis dalam konteks forensik. Dalam proses ini, identitas digital yang sebelumnya dianggap sebagai Carrie mulai ditempatkan dalam kerangka yang berbeda. Namun, perubahan pemahaman ini tidak terjadi secara serentak di semua lapisan. Pada akhirnya, pengadilan mencapai putusan. Secara hukum, kasus ini dinyatakan selesai. Namun, di luar ruang sidang, perubahan pemahaman tidak berhenti pada titik yang sama dengan putusan tersebut. Selama periode yang cukup panjang, sebagian orang masih berinteraksi dengan sisa jejak digital yang sebelumnya dianggap sebagai Carrie Farver. Respon, pesan, dan persepsi tidak langsung berhenti pada satu momen tunggal. Di antara dua lapisan itu, antara apa yang telah dikonfirmasi secara hukum dan apa yang sempat dipercaya dalam keseharian, kasus ini meninggalkan ruang yang tidak langsung tertutup. Bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi tentang bagaimana sesuatu yang tidak lagi hadir secara fisik bisa tetap terasa berlangsung cukup lama untuk membentuk cara orang memahami realitasnya. Dan bagaimana pemahaman itu tidak selalu berubah pada waktu yang sama dengan fakta yang kemudian terungkap. Apakah kita terlalu percaya dengan apa yang muncul di media sosial? Dan seberapa mudah sebenarnya persepsi kita bisa dibentuk tanpa kita sadari?